Nah, ini dia yuk. Rukun wudhu, niwata ke kate. Nih, satu apa? Ya. Apa kepanjangannya? Membaca saat membasuh wajah. Dua, wajah. Kayak mana? Membasuh seluruh bagian wajah. Nggak boleh kayak gini. Mana ini atasnya? Ini sampingnya, paku telinga, ini bawahnya. Jadi kayak mana? Gini, jatuhkan di jidat, putar. Dari bawah, naikkan, putar sini, gosok lagi bawah. Gitu caranya, bukan kayak gini-gini aja kalian. Maka nanti kita tes di atas, sedap. Yang salah mau guyuri pakai air. Iyalah, biar segar ya. Apalagi Asrun, biar mandi kamu Run. Terus niwata, tangan dari ujung jari, ujung kuku sampai siku. Jadi kalau 3 kali begini. Ya, lanjut yang sekejam. Bukan gini. Nah, itulah salah kan, bukan kayak gini. Kenapa Nabi nyuntukkan kayak gini? Supaya ini kan kita sering untuk pakai makan. Ini tuh fungsi untuk membersihkan bakteri secara biologisnya, secara ilmiah. Jadi dijatuhkan kemari, ini udah bersih. Kalau jatuhkan kemari, air yang dari sini kotor nih masuk kemari, kumpullah bakteri sini. Di tangan kita itu tempat aktivitas, gitulah secara itunya, secara ilmiahnya. Kalau secara ininya, religinya, ya itu udah syariat Nabi kan, dari Rasulullah untuk melunturkan semuanya secara apa namanya, teknis. Udah, aduh lagi oleng nih. Yuk Bismillah, semangat. Nggak puasa kalian kan Senin nih? Ke kepala, sebagian rambut, membasuh sebagian kulit kepala. Ada 3 cara. Yang pertama, Nabi SAW kayak mana? Asrun, sikil, turunkan. Pakai sorban aja. Yang pertama pakai sorban aja. Dipakainya sorban, ambil air sedikit, sorbannya saja dibasuh. Kena nggak kulit kepalanya? Mana kena kan? Tapi kenapa boleh? Karena dianggap sorbannya menyatu dengan kepala. Oke, cara 2 kayak mana? Sorbannya diangkat sedikit, airnya diambil sedikit, dibasuh. Rambutnya kena sedikit saja. Karena sebenarnya itu aturannya, kena saja 3 helai rambut sudah bisa. Oke, kena saja sudah apa ini 3 helai rambut sudah bisa. Tapi kan nggak mungkin kita ambil kayak gitu. 1, 2. Kalau sorban itu kayak mana bisa kena gini basuhnya. Jadi kena bagian sampingnya. Oke, rambut Nabi seberapa panjang? 3 bagiannya. Mau apa lagi nih? Mau permisi? Oh, nanya. Pertanyaan bagus, antara bagus dan cengkal ya. Boleh, bisa. Cuman janganlah kamu basuh kayak gini. Yang normal tuh kan di atas, ya kan? Kalau di sini tuh pas dia pakai surban gini. Karena kan bagian atas kan nggak dibuka kan? Jadi dikenakan di samping. Dari depan ke samping. Jangan basah surbanmu nanti. Wow. Beda membasuh muka. Kalau muka ambil air dijatuhkan ke kening. Tapi kalau wudhu dipercikkan, dibilas, dibasuh gini saja. Oke? Pahamnya? Oh, enggak paham dia. Orang apa pemimpin sebenarnya? Langkat, Sipiongon, Pak Gunung Meriah, Aceh ya. Mi belajar bahasa Indonesia Mi. Tak bisa bahasa Aceh Mi, logatnya aja yang bisa. Ya Mi, nanti dibantu dengan tulisan lah. Buku kurikulum Merdeka nih pusing mualim nengoknya. Tengoklah yang dipelajari tentang pergaulan, etika, sejarah. Sementara fikih kalian yang paling utama kan? Fikih kalian pun tak macam mana, maka kita ulang, kita campur ya kan? Ini suruh mualim kerjakan, tak kalian kerjakan, sekejam lah kalian. Sebenarnya mualim kalau kelas ini hari Senin mualim punya logat sendiri loh, nggak kayak gini logatnya. Logatnya begini. Dan macam-macam kalian semua di sini, buka bukunya. Tahu logat apa? Medan Nabi. Yang preman kalian, nanti mualim bilang kalian buka. mau kalian mulai pakai logat kayak gitu? Oke, Pak. Kejam tapi mulai smackdown ini pukul. Ya, dah, yuk. Mana tuh? Kepala, tangan, kepala, kaki. Kaki dari ujung kaki sampai siku. Sampai mata kaki. Banyak kalian gini-gini doang kan? Nah, ini jari kaki, pakai tangan kiri, disela. Digosok. Dah. Kalau jari tangan kiri di kaki kiri digosok pakai tangan kanan. Betul-betul kalau orang wudunya betul, sholatnya betul, hidupnya betul. Kalau kalian samburetan, tahu samburetan?
hidupnya itu nggak takut mana adabnya, berserempangan, berarti sholatnya nggak betul. Kalau udah sholat nggak betul, wudhunya pasti nggak betul. Jadi dari wudhu kita bisa menilai, bukan gini ya, bukan ngapain urusin orang, bukan kayak gitu. Cuman kalau mau menilai seseorang, untuk menilai diri kita juga, udah bener belum ngejalankan syariat, tengok dari cara wudhu. Wudhunya samburetan, wajar lah hidupnya berantakan. Sedangkan wudhunya betul, sholatnya betul, hidupnya pun masih bersentang perenang ya kan. Itu dia. Oke. Dibi, kenapa orang sering ngantuk sholat Jumat? Wajar ya kan, masa-masa paling enak tuh tidur sholat Jumat kan, khotib ya kan. Begitu doa kok bisa bangun kita. Allahumma ighfir lana walil muslimina wal muslimat, langsung bangun. Ya, kenapa tuh? Kata hantunya gini, woi udah siap aku. Jangan nggak goda lagi aku, udah bangun kalian katanya. Jadi gini, ini celana sunnahnya itu digulung sampai di atas dengkul. Tahu? Di atas dengkul. Supaya apa? Wajibnya kan sampai mata kaki. Sunnahnya itu dibasuh sampai bawah dengkul ini. Biar kamu fresh. Karena ini bagian untuk naikkan saraf-saraf motorik. Apa pula nggak berdengkul? Macam-macam Walin. Hah? Nggak bekaki. Ya, kalau nggak bekaki beda lah pula. Ini yang dijelaskan fikih orang yang sebagaimana biasanya ya. Kalau enggak apa-apa. Mereka punya sendiri khusus. Jadi kami sholat Jumat malam wudhunya sampai sini malam betis. Enggak mesti sholat Jumat tiap hari. Abang-abang kelas kan udah tiap hari sampai sini. Cuman ada juga yang bandel enggak melaksanakan. Sampai mana malam? Malas. Sini malam. Bawa dengkul mana bawa dengkul? Sini berarti. Ini belakang sininya. Ini kan dengkul nih bawah sini. Lipatan betis. Lipatan betis bawah. Ya. Nanti kita praktek di atas ya. Ya Allah pahami. Bahkan guru Abi dulu ngajarkan dia guru bahasa Arab namanya Bu Aisyah. Semoga mengalir amal jariahnya ya. Wudhu itu mandi kecil katanya. Jadi kalau dia wudhu perempuan dia buka baju di dalam kamar mandi. Nggak boleh di tempat wudhu. Dia buka baju. Bahkan dia wudhu itu sampai leher-lehernya dibasuhnya. Nih ketiaknya. Karena apa? Kita itu satu berkeringat kan, udah gerah. Jadi sholat itu adalah istirahat terbaik. Maka ketika sholat dianjurkan apa? Mandi. Cuman kalau nggak sempat wudhu. Tapi kalau bisa wudhunya kayak gitu tadi. Nah mualim melaksanakan itu sampai sekarang. Kalau nggak sempat mandi, mualim basuh tuh cebok, semualah bagian-bagian yang dirasa kira-kira berkeringat atau menimbulkan aroma nggak sedap, itu dibasuh semua. Sholat tuh tenang betul. Bukan samburetan mah. Kayak anak-anak TK tuh kan, anak-anak SD mualim kalau udah maghrib tahu kalian. Dia izin sama mamanya jam 6 udah keluar rumah, mau sholat maghrib, tapi main peta umpet, ngumpung-ngumpung sawah. Jadi begitu azan masuk ke masjid, walah, ini keringetan, gadel minta ampun. Ini buserak, lumpur, nempel-nempel rumput gatal itu, yang ini, walah. Itu kalau anak-anak kalian agak elegan lah sedikit deh kan. Sholat kok. Apa kata Nabi sama Bilal? Bilal istirahatkan kami dengan sholat. Sholat waktu terbaik. Oke. Ini tentang sholat nih. Kenapa materi pertama di kelas 10 mualim tanamkan toharo? Kalau kalian berhasil toharo, nggak capek mualim ngajari yang lain. Tapi kalau mualim tes kalian toharo nggak bisa, mualim ngajari yang lain, sia-sia itu semua. Kenapa? Orang tuh dari toharo dulu dinilai. Bisa nggak dia menjaga kesucian diri dan hati? Oke. Lanjut, yang terakhir tertib, harus berurutan. Niatnya kayak mana? Kalau di mazhab Syafi'i, ada mazhab yang lain. Kelas 11 ada mazhabnya pakai mazhab Hanafi. Ada, Ferdi, kamu mazhab apa? Mazhab Indonesia Merdeka. Al Zaitun Center. Mazhab Soekarno. Ini mazhab Soekarno nih. Apa? Kayak mana? Campur. Kalau sini mualim jarang kali kalau jadi awal ke minggu. Di sini jarang doa kunut. Jarang. Karena imamnya pakai mazhab Hanafi. Iya mualim, rata. Iya kan? Kalau imamnya yang mazhab Syafi'i pakai doa kunut tuh. Bahkan mualim ada nih hafalan doa kunut. Jadi gini, di sini mualim ajarkan semua ya, tapi pengamalan kalian bebas. Kayak Bang Anis tuh sami Allahu liman hamidah. Karena ayahnya begitu, nggak apa-apa. Yang penting mualim ajarkan ini hadisnya begini, yang begini hadisnya begini, yang sholat begini, tangannya hadisnya begini, yang gini. Ada yang begini, yang Allahu Akbar gini, ada juga kan? Nah, cuman kenapa mayoritas kan gini? Hana masyahab. Ayo, berapa imam besar yang diakui seluruh dunia untuk ini syariat? Apa aja? Hanafi, Hambali, Maliki, Syafi'i. Hana,
Maliki dulu. Baru Hanafi, Maliki, Hambali. Syafi'i dulu. Hambali. Baru Hambali dulu. Hanafi punya murid namanya Imam Malik. Imam Malik punya murid namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid namanya Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali. Sami Allah liman hamidah. Ini. Mana gitu? Oh, dia pas dia kayak gini, malah dia gini. Dia gini. Gini. Sami Allah liman hamidah. Langsung gitu. Ada juga di tetangga mulai memakai kayak gitu dia. Itu tadi di Syafi'i enggak kayak gitu. Syafi'i ini. Mereka pakai aturan mazhab yang lain. Selagi masih diperbolehkan dalam aturan mazhab dan dia punya dasarnya, punya guru yang dia ikuti, nggak masalah, ya. Yang penting kamu punya dasar. Ibadah itu dinilai karena kita mengikut siapa? Mengikut Nabi, mengikut siapa? Mengikut Allah melalui Al-Quran, gitu. Kalau nggak ada buat-buatan, misalnya asro nih, Malim, saya kan banyak subuh yang tertinggal. Jadi untuk menutupi, saya subuhnya itu langsung 3 rakaat biar cepat lunas dan diampuni dosa-dosa. Itu aja. Ini apa namanya? Asrun al-sesati. Tunggu, ini apa bang? Imam sama makmum beda mazhab nggak masalah. Sebenarnya ya, contoh misalnya gini, makmumnya pakai Imam Syafi'i pernah imam di orang-orang Muhammadiyah. Kalau bahasanya bukan Muhammadiyah ya dulu ya. Di mazhab yang lain gitu kan, di muridnya Imam Hanafi ya kan, tapi pakai apa? Pakai kunut? Nggak pakai kunut, karena dia tahu dia masuk ke lingkungan orang yang tidak pakai kunut. Nggak usah pakai kunut. Maka syarat menjadi imam harus tahu letak di situ tuh peradabannya seperti apa. Oke, gitu juga kamu seharusnya tengok di sini mayoritas apa? Pakai kunut, pakai. Ternyata malam subuh mulai. Gak pakai kunut di sini kan? Kan itu mau mulai koreksi doa. Tengok, Bang Jeffrey, Bang siapa? Walaupun doa kan ganti-ganti, tapi mereka belum bisa doa tuh. Padahal wajib bisa. Walaupun nanti kalau sholat sendiri nggak pakai, karena dia pakai mazhab Hanafi dia. Jadi malam misalnya imamnya dia ini mulai langsung sujud. Kalau kita boleh gimana mulai? Kita waktu imamnya itidal itu kan ada selang bacaan kan. Waktu dia masih ada waktu, kita baca aja. Muhammadina fi man hadid wa fina fi man afid. Bacalah. Rabbana walakal hamd, hamdan Rabbana walakal hamd, hamdan katsiran thayyiban mubarakan wa maghfiratan fi. Dah. Pakai yang itu. Rabbana walakal hamd, dah selesai. Pakai yang pendek langsung Allahumma hadina fi man hadid wa afina fi man afid wa tawalla. Kalau udah dia sujud supaya kita enggak tertinggal, ya udah lanjut Allahu Akbar. Masih ada lanjutan, lanjutkan aja. Daripada kita tertinggal. Kalau kita tertinggal satu gerakan, kita tertinggal 1 rakaat. Karena batal rukunnya kan, satu nggak terikut. Gini, sebenarnya kalau ngikut Nabi itu nggak pakai Sayyidina. Kenapa coba? Siapa yang tahu alasannya? Atayatu nggak pakai Sayyidina. Karena sallu kama ra'aitumuni yusolli. Kata Nabi, sholat sebagaimana aku sholat. Nabi nggak mau memuji dirinya. Sayyidina apa artinya? Pemimpin kan, mulia, yang terpandang, apa namanya, pejuang. Nabi nggak mungkin membacakan gelar itu untuk dirinya sendiri, ya kan? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, orang-orang di mazhab Syafi'i yang terutama dipakai di Indonesia itu mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i itu tahu nanti di kemudian hari, di akhir-akhir zaman, inilah zaman-zaman kita ini, banyak orang yang memudah-mudahkan urusan syariat. Jadi Imam Syafi'i itu buat hukum paling ketat daripada yang lainnya. Kalau yang lainnya boleh, Imam Syafi'i nggak boleh. Misalnya niat, imam yang lain boleh niat, kita niat sholat zuhur, dari sini udah niat kita kan, di atas nggak niat lagi langsung Allahu Akbar, sah. Kalau Imam Syafi'i nggak sah, harus di situ dilafalkan Allahu Akbar, dalamnya sholli fardhu zuhri 4 rakaat. Tapi ini lagi ngangkat fardhu lillahi ta'ala Allah. Kalau sebelum itu mana sebelum takbir? Nggak apa-apa. Kalau misalnya kan banyak orang yang gagok ya kan. Jadi untuk belajar nggak apa-apa, niat dulu sholli Allah, bertinggal kamu tanamkan aja dalam hati. Aku niat sholat zuhur 4 rakaat jadi makmum. Dah. Makanya orang lama kan,
Tapi jangan pula lama kali. Mualim kadang nengok orang yang lama gininya itu agak geli juga ya kan. Lama kali, lucu kali. Walaupun mereka ininya menanamkan kekhusyukan. Lama kali, lamanya itu standar aja. Fahmi, masa aku. Itu lagi. Dia baru naik. Dia baca. Oh, gini. Itulah kita nanti belajar rukun sholat. Sekarang aja lah ya. Tadi rukun wudhu kan. Rukun sholat ada berapa? 13. Apa yang pertama? Apa? Niat. Terus? 2. Terus? 3. Takbir. 4. Iftitah. Al-Fatihah. 5. Ruku. 6. I'tidal. 7. 8. 9. Sujud tadi sujud 2 kali ya. Kalau sujud sekali kurang sujudnya. Berarti akhir. Apa? Tahiyat awal apa tahiyat akhir? Membaca tasyahud akhir. Awal enggak, awal sunnah. Akhir. Terus 10. Membaca sholawat pada tasyahud akhir. Yang akhir, yang wajibnya. Kemudian mengucap salam yang pertama. Baru tertib. Jadi kalau yang dibilang Fahmi, salam dia pertama baru berdiri masbuk ya? Bukan Malik. Dia posisi malukan gini ya Malik. Dia ini Malik masuk. Karena ada doa. Dia orang udah naik Malik kan. Baru gini. Dia di sini. Orang yang ada. Dia baru naik dari sini. Oh gitu, gini. Membaca doa seabdul-abdulnya doa saat sujud sholat, bukan sujud terakhir. Nah, jadi orang salah paham kan? Bukan hanya sujud terakhir, sujud sholat. 4 rakaat sholat 4-4-nya makbul. Gitu dia. Tapi orang kan nggak mungkin 4-4-nya itu apalagi jadi imam lama-lama, ya kan? Jadi dia diutamakan di sujud yang terakhir minimal 1 kali. Bacanya apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Boleh? Allahumma inna a'udzubika. Allahumma inni a'udzubika min adabil qabr wa min adabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Boleh banyak lagi. Apa? Boleh? Muhammadiyah begitu ya kan? Ya tuh Muhammadiyah tuh ada tambahan. Bil alamina innaka hamidum majid. Allahumma inni zalamtu nafsi, ya kan? Boleh, enggak apa-apa sebenarnya. Gini. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nahdlatul Ulama didirikan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari Asron. Cuci muka sana. Menggelipar pula. Tegak badannya. Dah. 2 ulama besar ini punya organisasi namanya Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Itulah yang dikenal hari ini. Muhammadiyah itu ikut Imam Hanafi. Kalau Nahdlatul Ulama ikut Imam Syafi'i. Namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dua-dua nggak ada bedanya, nggak ada salahnya. Dua-dua benar punya aturan sendiri. Yang salah siapa? Anak-anak murid, anak-anak buahnya yang kurang memahami. Mereka dulu begini tuh, kayak abang adik berdampingan. Nggak pernah salah-salahan, nggak pernah. Tiba-tiba kita yang baru-baru awal belajar ya kan, orang-orang akhir zaman menyala-nyalakan, berantem-berantem. Padahal dulu mereka, kalian tengoklah Ustadz Adi Hidayat sama Ustadz Abdul Somad. Beda paham kan? Beda paham tapi tetap berdampingan. Sama tujuannya, caranya saja yang berbeda. Nah itu baca doa itu tadi. Itu ada banyak doanya. Bukan hanya itu aja. Allahumma rzuqna imanan, ya kan? Baru ada apa namanya? Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halan thayyib. Pokoknya doanya jangan pakai bahasa Indonesia. Kalau bisa jangan selipkan urusan dunia. Tahu urusan dunia?
Kita lagi sholat, mintanya urusan dunia. Ya Allah, pengen mobil, pengen rumah mewah. Ya Allah, lunaskan utang. Jangan. Itu dianjurkan untuk tidak diucapkan saat kita sholat. Mana yang diminta saat sholat? Sehat, iman, ya kan, istiqomah, masuk surga, terbebas api neraka. Itu doa-doa yang berbau urusan akhirat. Oke? Apa? Boleh? Gini, kalau memang bahasa Indonesia nggak masalah, sholat pakai bahasa Indonesia pun nggak apa-apa, ya kan? Kalau misalnya nggak bisa, tapi tahu Islam itu diturunkan bersandingan dengan bahasa Arab, maka sebaik-baik Muslim paham dia tentang bahasa Arab. Oke? Jadi boleh, tapi ya kayak mana lah kok kita bilang kurang afdol, ya kan? Kalau dia baru, ada orang baru hijrah, boleh pakai bahasa Indonesia, boleh. Kalau kita bilang nggak boleh, nggak mau dia hijrah. Tapi kalau udah masuk Islam, udah jadi mukallaf. Apa mukallaf? Orang yang dibebani hukum. Apa muallaf? Orang yang baru masuk Islam. Beda muallaf dengan mukallaf ya. Kalau ada muallaf, mukallaf, iyalah. Memang itulah Muallim bilang tadi. Mukallaf orang dibebani hukum, muallaf orang baru masuk Islam. Ini nggak betul saya sebenarnya. Cuci muka. Ada dengar lah. Katanya Kristen itu masuk neraka. Jadi kalau bayi baru lahir kan masuk surga, dibilang dia kok bayi itu Kristen paling. Kan gini, kalau anak itu kan setelah dia balik, ya kan, dibebani hukum ketika dia balik. Kalau yang nggak balik itu nggak ada urusan. Ya iyalah, macam mana dia bisa masuk neraka orang dia nggak tahu. Kesalahan kalian waktu lahir sampai seusia kalian faham, waktu yang sebelum kalian faham, siapa yang nanggung dosa? Emak sama ayah kan? Emak sama ayah kan? Kalau kalian melakukan, misalnya hari itu kalian melakukan pencurian, siapa yang masuk neraka? Kalian di umur 5 tahun, siapa yang masuk neraka? Iyalah, anak tuh, maka dia dibilang sekalipun dia anak zina, ada orang lakukan hubungan suami istri tanpa akad nikah, lahir anak, sampai anaknya balik, ya kan, dibilang anak zina dia. Setuju nggak? Nggak setuju. Sampai mati pun dia tetap dibilang anak jannah. Karena siapa? Karena apa? Perbuatan orang tuanya yang salah, dia nggak bersalah. Oh iya. Tuh. Paham kan? Jadi kalau kita bilang contoh kayak gini, Nabi Muhammad itu orang tuanya kan nggak Islam, ya kan? Islam datang setelah Nabi Muhammad. Kan banyak yang memperdebatkan orang tua Nabi Muhammad letaknya di surga apa di neraka? Masuk neraka lah itu gini kan. Secara logika orang-orang dulu yang nggak Islam ketika Nabi ketika udah datang sebelum Nabi Muhammad kan ada agama kan, ada yang dibawa dari Daud, dari Zabur Nabi Daud ya kan, dari Taurat, dari Ibrahim udah hampir mau menyerupai Nabi Muhammad kan, udah ada syariat-syariat di situ kan, tapi tidak mengikut umat Nabi itu digolongkan dengan orang-orang yang menentang, kafir gitu kan. Tapi kenapa Nabi Muhammad punya orang tuanya nggak pernah dikatakan masuk dalam neraka? Itu yang mempermasalahkan atau yang mengatakan masuk dalam neraka itu berarti itu tadi mempelajari ilmu tapi cuman dasarnya doang, nggak sampai akar. Masa orang tua Nabi masuk neraka? Kayak mana ceritanya? Sedang kita orang biasa yang doakan orang tua, yang punya hafiz Quran, ya apalagi yang punya amalan bisa ngangkat orang tua ke surga. Ini Nabi. Dari semua makhluk dikumpulkan seluruh muka bumi ini mungkin masih kuatan lagi imannya Nabi, ya kan? Nggak ada satupun yang bisa menandingi Nabi. Semuanya diciptakan dari nur Nabi Muhammad. Semua muka bumi ini, bahkan dari manusia, alam semesta, semua diciptakan dari nur Nabi Muhammad. Masa orang tua Nabi Muhammad masuk neraka? Kan nggak nyambung kan? Jadi Muallim ketika dengar ada pertanyaan kayak gitu ketawa-tawa Muallim, geli-geli sendiri, ya Allah, adalah umat kayak gini. Orang Muslim itu yang bilang kayak gitu.
Kalian sebagai muslim jangan mau terima Islam gitu-gitu aja. Kayak Ustaz Felix Xiao, tahu Ustaz Felix Xiao? Ustaz Felix Xiao tuh masuk Islam umur berapa ya? Pokoknya umur 30-an gitulah. 20 atau 30. Jadi sekarang kan usia 38 sekian. Dia bingung hari ini. Kalau dulu dia masuk Islam, beliau masuk Islam, itu gini bilangnya. Kalau bisa jangan ada orang-orang yang sebayaku ini lebih paham tentang Islam daripada aku. Padahal dia masuk Islam mu'alaf kan. Nah kita hari ini udah terlahir Islam. Masa kita lebih tidak paham tentang Islam daripada orang-orang mu'alaf? Kejar itu seusia kalian. Seharusnya paham apa saja. Kayak Mualim hari ini. Mualim hari ini 26 tahun. Mualim kejar tuh orang-orang yang sebaya Mualim. Jangan sampai ada yang lebih tinggi ilmunya tentang pemahaman Islam daripada Mualim. Itu motivasi kita supaya giat belajar. Oke? Jadi jangan terima gitu-gitu aja. Islam ini siapa yang bawa? Mana ayat yang mewajibkan kita Islam? Dulu agama sebelum Islam agama apa? Berarti nabi-nabi dulu masuk neraka lah nggak Islam, kan gitu. Syiah itu orang-orang yang mengagungkan Ali bin Abi Thalib pada perang Karbala. Kalau Salafi itu orang-orang gini ya. Salafi ini sebenarnya adalah manhaj, bukan mazhab. Kalau mazhab apa tadi? Guru, panutan, ya kan? Kalian baca Quran Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin. Panjang kan? Yang baca Maliki Yaumiddin betul atau salah? Betul. Tapi tidak di Indonesia karena di Indonesia pakai mazhab Imam Syafi'i. Bukan, Imam Syafi'i mazhab untuk fikih. Tapi kalau Al-Quran, bacaan Al-Quran itu ada 10 riwayat imam. 10 imam dalam Al-Quran. Namanya apa? Qiraatus sab'ah. Ini qiraatul asyar. 10 imam bacaan. Dalam satu imam punya 2 riwayat. Berarti ada 20 jenis bacaan Al-Quran. Kita baru bisa 1 kan? Malam kemarin baca yang 7 qiraat, tapi baru bisa 2. Sekarang mungkin udah lupa lagi. Ada Qaulun Warash Ibnu Katsir, ya kan? Kemudian ada Akumbul. Ini yang dipakai di Indonesia siapa? Imam Hafiz. Jadi ada cerita gini, video beredar. Habib Umar bin Hafiz, tahu? Di Yaman, yang pimpinan besar Majelis Rasulullah di seluruh Indonesia ya, di Tarim. Baca Al-Fatihah. Kalau di sini di Indonesia kan berlagu-lagu kan. Imam-imam Mekah Madinah kan berlagu-lagu. Dia enggak. Beliau enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin gitu. Jadi di komen sama YouTuber. Ada YouTuber enggak tahu siapa lah. Biasalah sekarang kan buat konten yang penting viral kan. Enggak perlu betul atau enggak. Di komen. Kayak gini bacaan mendengar bacaannya ketawa kekeh saya. Gitu pun masih banyak penggemarnya yang menggila-gilakan dia. Dia nggak tahu tentang wasilah gitu kan. Ada Habib keturunan Nabi langsung. Habib walaupun gila lebih mulia dia daripada ulama yang berilmu. Kenapa bisa kayak gitu? Ilmu bisa dipelajari, nasab nggak bisa dibeli. Tahu nasab? Nasab tuh keturun nggak bisa dibeli. Mualim nih belajar sampai tingkat tinggi, profesor, di atas profesor lagi mualim. Nggak bisa mengalahkan yang keturunan dari darah daging Nabi. Bisa jadi kita kok diurut ke atas. Mualim bin siapa? Bapak Mualim. Bin siapa? Kakek Mualim. Bin siapa? Uyut Mualim. Nggak tahu kita udah 4 habis. Nggak tahu lagi. Kamu tahu sampai berapa? Nggak kan? Beliau mereka itu bisa menjelaskan keturunan sampai ke Rasulullah Muhammad SAW. Sementara kita tahu banyak orang-orang jahat hidup di muka bumi ini kan. Bisa jadi pahmi Mualim kita keturunan dari Abu Jahal, Abu Lahab, ya kan? Tak tahu kita kan? Makanya jangan pernah merendahkan keturunan Nabi sekalipun dia mandub. Apa? Majnun. Gila. Ada di Jawa tuh, wali. Udah gak sadar dia. Dibilang wali. Gara-gara apa? Omongannya betul. Ngerokok, sholat. Tapi gak ada kerja ya udah gitu. Kayak centang perenang kesana kemari. Pakaiannya pun lusuh. Tapi dibilang wali. Karena apa? Sekali ngomong, sekali doa kabul. Nah, di sini aja nggak ada di Sumatera. Kalau menengok pusat peradaban Islam yang kental tuh di Jawa. Orisinil dia, original. Pelajaran kita selama seminggu bisa di sana digedap 1 hari. Anak-anak kecil TK, SD udah diajari nahwu sorob. Allah Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbina ya khairah. Belajar tentang apa namanya? Tata bahasa Arab.
tatanan bahasa Arab, untuk mengartikan Arab gundul. Kita kan baca pakai buku cetakan Indonesia kan, yang ngarang pun campur-campur kan. Kalau di sana enggak, kitab. Misalnya gini, hadis riwayat Bukhari, ada berapa ribu hadis, disarahkan lagi sama imam ini, punya murid namanya imam ini, nyarahkan lagi imam. Contohnya kayak mana? Ini ada Imam Bukhari, mulai muridnya Imam Bukhari, mulai sarahkan dari ribuan hadis ini. Mulai punya murid nyarahkan kitab mulai lagi. Muridnya dia nyarahkan kitab dia lagi sampai sekarang. Jadi mulai ada punya buku tuh Fathul Qorib, itu syarahan dari imam ini. Imam ini rupanya nyarahkan dari imam ini. Imam ini mantap kan? Dan itu semua ditulis pakai Arab gundul. Kalau kita yang nggak belajar tentang nahwu sorof nggak bisa baca itu. Tapi sekarang udah dipermudah pakai arti. Jadi ada barisnya, ada artinya. Ada kitab kecil segini tebalnya, lebih besar lagi, namanya Daqaiqul Akbar. Mulai lagi pelajarin itu, lagi ngulang-ngulang lagi. Dulu ditulis pakai bahasa Arab, kebingungan kan? Sekarang mulai udah belajar sikit-sikit, ada pula artinya, bisa kita bedah. Dari situlah mulai tahu asal mula penciptaan bumi, alam semesta yang real mulai baca. Selama ini cuma dengar. Kisahnya siapa yang ada di rumah? Apa? Dia mondok yang benar. Kamu panik dia berapa tahun ini? Habis itu bilangnya nengokin batu, air di mana? Air di dalamnya batu. Terus alam main bolong. Itu dia bilang. Terus apa lagi? Iya tahu malam lupa malam kisah siapa ya? Itu Ibnu Hajar Al-Haytami ya. Ibnu Hajar atau itu Kisah bin Nawas? Hah? Iya kan? Nanti coba kita cari lagi ya. Itu dasar bahwasannya hari ini gini, kalau mau belajar dari kecil, ya kan? Jangan udah besar. Itu bagai mengukir di atas batu. Kalau dari kecil, besar tuh kayak di atas air hilang. Nah itu kisah siapa? Apa maknanya? Makna kalau nggak dapet nggak apa-apa, gas aja. Suatu saat nanti bolong juga. Contohnya misal dulu mulai belajar waktu SMP, naat, man'ud, idofah, mudofun ilaih, mubtada, khobar, kan bingung. Sekarang paham juga. Kalian hari ini dengarkan mulai apa gitu. Sikit-sikit nyantol, sikit lupa, besok lupa lagi. Gak apa-apa, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun lagi lengket itu, balik ilmu itu. Asalkan berkelanjutan. Tes setiap hari, tes. Kan lama-lama jadi ulama kan. Ibnu Hajar Al-Haytami itu kan jadi ulama besar tuh, diperhitungkan di Indonesia. Ini kelas 11, kelas 12 mulai lagi buat buku sama mereka. Bagaimana sejarah perkembangan Islam dari sejak zaman Nabi awal, Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sampai sekarang. Kayak mana bisa ada kerajaan Demak, Samudra Pasai, kayak mana bisa ada Muawiyah bin Abu Sufyan, kerajaan Bani Umayyah. Kalian tahu itu? Tahu kan sedikit-sedikit kan? Ada yang nggak tahu ya? Nanti kita apakan. Mana Islam tuh bisa terakhirnya ada perang Karbala. Kemarin Muharram, kalian melaksanakan apa di bulan Muharram? Ini di tanggal 20 Muharram. Ayo. Apa amalan-amalan bulan Muharram coba? Apa peristiwa di bulan Muharram? Ya udah. Ini mulai pentingnya belajar kayak gini. Karena gini, kalian anak pondok pesantren. Kita pesantren tahfizul Quran, ya kan? Orang otomatis ngapakan kita tahfiznya. Tapi mana mau tahu kita itu belajar PAI berapa jam? Padahal kita cuma belajar PAI 2 jam semingguan. Mana cukup ngikuti materi buku ini, mempelajari yang kalian belum bisa, mempelajari tentang perkembangan Islam. Jadi maunya ada seminggu tuh sekali kita kayak gini ngaji bareng. Ngaji kayak gini seluruh sekolah. Jadi pelajaran di kelas nggak usah bahas ini, bahas tentang di buku aja. Nggak selesai belajar ini, panjang nih. Yuk balik tadi ke laptop ya. Materi inti kita di sebulan pertama toharoh, istinja, wudhu, mandi wajib, bagaimana bisa sholat dengan baik dan benar. Oke, betul wudhunya, betul lah sholatnya, betul lah hidupnya. Wudhunya bersera, sholatnya centang perenang, hidupnya samburetan. Perhatikan aja lah orang di sekitar. Kalian aja lah perhatikan diri sendiri. Mulai kok udah hidupnya nggak genah, pasti sholatnya itu ngawur. Kalau udah sholatnya ngawur, pasti wudhunya ngawur. Wudhu yang betul gimana? Ngadep kiblat. Sunnah wudhu, ngadep kiblat, duduk, ya kan? Pakai mud, tahu pakai mud? Gayung setengahnya diisi air, itulah mud. Nabi segitu aja wudhunya. Kalian wudhu hampir 1 tong. Dibuat besar-besar, ya kan? Kerannya dibuka sebesar-besarnya.
Kalau Nabi kan enggak. Kalaupun dia dicontohkan satu mud itu untuk wudhu pakai keran, sikit aja dibuka sampai dia memenuhi seluruh tubuh. Itu dia. Ada loh bahasan-bahasan fikih yang harus kita pelajari. Kalian udah SMA. Mualim gini. Kenapa mualim mengajarkan itu kayak gini? Mualim nganggap kalian kan kayak anak-anak mualim. Masa mualim punya anak seusia SMA nggak tahu tentang hal yang penting kan gitu. Jadi dicekoki habis-habis. Mau bisa nggak bisa, yang penting gas dulu. Yang bisa lanjut, yang nggak bisa ulang lagi sampai bisa semuanya. Apalagi yang menjadi guru. Siapa yang menjadi guru? Abang. Siapa yang menjadi guru kemarin? Asrun. Yang menjadi ustadz? Keluar. Lagi keluar. Dipindah. Hah? Pindah? Lockdown. Satu orang ya? Kenapa alasannya? Gak tahan. Enggak tahan Mualim. Kangenan gua terus. Itulah dia masalahnya. Gak apa-apa loh. Mualim dulu SMP kan gak ada zaman-zaman kayak gini, gak ada rumah tahfiz, gak ada lah, semua bayar. Gak ada beasiswa. Jadi gak jadi masuk pesantren. Nyesal juga. Karena sekarang di saat orang udah mulai berdakwah, mualim masih belajar lagi. Nah, kalian hari ini belajar habis-habisan. Habiskan belajar itu di ilmu pesantren. Minta sebanyak-banyaknya ke guru-guru itu. Gitu. Oke? Ini hari ini baru si Azin yang nyetor. Ya kan? Ini sampai kalian tamat kelas 3 bakal tetap diminta. Kenapa kayak gitu? Ya kayak gitulah belajar. Nilai tetap keluar. Yang nyetor nilai tinggi, yang nggak nyetor tetap ada nilai tapi rendah. Tapi catatan ini tetap ada sampai kalian tamat. Misalnya itu abang-abang yang naik kelas 3, kelas 11 ada yang nggak nyetor sama mualim. Apa? Tentang kafiat, belajar kafiat nanti. Jadi kita belajar kafiat kayak mana mengirim doa kepada orang-orang yang udah mendahului kita. Hajatan, milad, haul. Haul tahu haul? Guru-guru besar yang udah meninggal itu kan diperingati hari lahirnya. Namanya haul. Hari meninggalnya, hari wafatnya. Disuruh kita bawakan haul. Mau naik haji disuruh bawa doa. Mau kekahan disuruh bawa doa. Mau ini mau itu hajatan disuruh bawa doa. Bisa, harus bisa. Ada kita pelajari itu nanti. Ini anak kelas 11 lagi belajar dulu praktek khutbah. Waktu anak kelas 11 tahun lalu khutbah praktek sebulan langsung dapat jadwal sampai sekarang. Gitu dia, belajar langsung diaplikasikan. Ini materi-materi penting apa-apa aja dalam kehidupan ini. Kalian sekarang ini yang keluar dari buku ya. Pertama, sholat. Karena apa? Suatu saat kalian bakal sholat di luar, ditengok orang. Ini anak mana? Oh, SMA Al-Amar, sekolahnya kayak gini, sholatnya nggak betul. Nah, kedua apa? Ngurusi jenazah. Tiba ada yang meninggal, bisa mandikan jenazah, bisa ngafankan jenazah, bisa nyolatkan jenazah, ya kan? Bisa fardu kifayah. Nah. Kemudian apalagi? Khutbah. Sekolah di mana? Oh, bisa khutbah. Nah. Apalagi imam. Bisa jadi imam tarawih, bisa jadi imam sholat wajib. Apalagi yang terakhir, manasik haji. Tahu, udah pernah umrah, udah pernah ini, bisa memandu acara manasik haji untuk anak-anak TK. Dewan juri, udah bisa kalian jadi dewan juri untuk acara PHBI. Dewan juri tartil, tilawah bagian tajwid ya. Kalau bagian lagu kan harus menguasai. Tuh, banyak kan yang perlu dipelajarikan. Makanya cepat, ini udah pertemuan ketiga. Kalian untuk yang ini belum selesai. Maka wajib nanti ada perpulangan kapan? Jadwal perpulangan? Minggu nanti ya, ini kan teori, ya kan? Ke depan langsung praktek wudhu. Habib doakanlah biar nggak telat lagi. Tadi bangun Habib udah sebelum subuh udah bangun. Cuman karena menyelesaikan Mama Malim tadi yang sakit tadi, mudah-mudahan lancar lah ya, sembuhlah cepat. Jadi kita cepat datang praktek wudhu biar langsung praktek. Karena beda teori sama praktek. Teori betul 100 nilainya, begitu praktek belum tentu 100, bisa jadi limpul, ya kan? Itu kejadian tuh anak-anak yang lalu. Begitu praktek alah samburetan sampai sekarang kayak mana-mana. Sholat berapa kali tuh sholat ditegur, Allahu Akbar, belum siap lagi baca Al-Fatihah Malim, belum baca surah pendek, dah Allahu Akbar, macam kayak mana baca? Ditengok, apa yang kamu baca? Bismillahirrahmanirrahim, gitu bacanya. Macam mana mau datang khusyuk? Sementara orang yang sholat Bismillahirrahmanirrahim masih juga terganggu. Dibaca cepat-cepat. Kayak mana? Malaikat yang punya
Bentar lah. Selu lah. Ya kan? Ada ya. Malam ini mau masuk kelas lanjut. Kita udah dulu ya, kelas 11. Ya. Nanti insya Allah kita jumpa di pertemuan akan datang. Pesan mualim, wajib beli buku tuntunan sholat. Dari situ nanti kita belajar. Ya, kalau yang udah ada, bawa dari rumah. Pekan depan kalau nggak ada, itu hukumannya bukan sekojam, tapi jalan jongkok. Jalan jongkok. Ya, jalan jongkok dulu lah. Nanti udah lewat sebulan baru rolling. Nanti udah lewat sebulan lagi baru turun naik tangga. Gitu dia hukumannya. Beredar, bertambah. Supaya kalian disiplin. Oke? Mualim nggak gini. Mualim berusaha menerapkan yang mualim hukum itu senang. Karena apa? Dia tahu dia salah. Kalau dia nggak salah nggak bakal dihukum. Kecuali dikerjai. Nggak salah. Iya ngomong juga. Hukum lagi. Dikerjai. Ulang tahun dia ulang tahun. Ada ulang tahun hari ini? Ada. Fahmi kamu lagi ulang tahun nggak? Udah lah ya. Hari ini yang dapat nilai full Azin. Ini masih tentang wudhu, belum doa-doa nih. Doa-doa bangun tidur, mau tidur. Jangan-jangan ada yang nggak bisa nih. Keluar kamar mandi, masuk kamar mandi, ya kan? Karena kalian kan nggak semuanya dari MTS atau madrasah. Dan walaupun dari situ nggak semuanya bisa juga, ya kan? Jadi gini ya, pesan terakhir. Yang merasa dia berkompeten lanjut. Jadi nggak merasa bosan. Itu aja pun belajar. Lanjut, lompati terus. Materi yang bisa lanjut. Yang nggak bisa tetap di situ. Atau bahkan balik. Oke? Nah, boleh saya nggak sanggup balik. Jadi mulai ada catatan nanti. Setelah Fahmi, ini belum lulus. Karena apa? Belum bisa. Nggak apa-apa. Kurikulum Merdeka nggak apa-apa sekarang. Nggak pakai nilai. Dia pakai keterangan. Belum bisa. Kenapa? SD dulu nggak belajar. SMP dulu belum paham. Dah selesai. Dan kalian tetap naik kelas semuanya. Cuma nilai di raport wajib ada. Jadi keterangan itu dikonversi ke nilai. Jadi nilainya rendah lah. Dan nilai di sini di kelas nanti Mualim pajang di mading biar tahu guru-gurunya. Wih nilai anak Pak, ya Allah. Jangan mentang-mentang kalian orang Islam belajar Pak itu nilai tinggi. Tengok nanti waktu ujian. Ujian praktek, ujian lisan, ujian tulisan. Belajar ini nanti kita di semester 2 menguburkan jenazah. Dari asli itu nggak pakai boneka-boneka, dikafani, dimandiin, dikafani, disolati, dikuburkan. Uang merah kalian gini, siapa yang mau jadi jenazah? Abin. Oh iya siapa nama panggilannya? Azin, Marcel, Asron, Ferdi, Raka, Abin, Fahmi, Anis, Miko, Riko ya. Riko kakak. Riko Raka. Tahu. Jangan biasa kayak gitu ah. Nanti main-main sana-sana. Dah terakhir. Apa hadis yang pertama? Al-adabu fauqal. Adab lebih tinggi dari meja. Jangan ada lagi kursi di atas kalau guru udah datang. Oke? Kemudian kamu Bang, siapa Raka, jangan main-main kursi lagi. Itu adab etika, nggak boleh. Mualim sebulan 2 bulan pertama, sebulan lah. Itu nggak mainin masih mualim kasihani. Minggu kedua langsung kena langsung sekojam hukum. Deras-deras hukumannya supaya jerah. Kan untuk kalian juga kan. Hadis yang kedua, man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi biha asyron. Apa? Siapa bersalat 1 kali dibalas Allah 10 kali. 10 kali itu berupa apa? Kebaikan. Oke, doa apa kemarin? Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna. Apa artinya? Ya Allah, pahamkan aku dalam urusan agama dan hal-hal yang sulit. Hal-hal yang sulit. Nih, yang ketiga, hadis minggu ini. Balighu anni walau ayah. Apa? Balighu anni walau ayat. Sampaikanlah walau 1 ayat. Jadi hari ini Mualim sampaikan, kalian biar nggak lupa, sampaikan ke yang lain juga. Maknanya apa? Ngingeti walaupun belum dilaksanakan, walaupun belum bisa. Tapi harus loh. Jangan jadikan dalil kayak kawan Mualim. Nggak apa-apa, cuman nyampaikan aja udah dapat pahala, tapi dia nggak mau melaksanakan. Dululah viral tuh Safari Ramadan supaya terkenal kan, materi itu aja selama 3 tahun. Tapi yang penting nyampaikan.
Padahal dia ya merokok, ya mabuk, ya berjudi gitu. Jangan ditiru ya. Dan naktim bilhamdulillah. Subhanakallahumma la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurang mohon maaf. Pada Allah kita mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana salawatnya? Allahumma asgil wa asgilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqta bihil hawaiju wa tunadu bihil rawaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi washabihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Terakhir, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, barakallah.